Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahayu, NIM 21410402071 dari kelas 1 PAIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resensi buku yang berjudul Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Penulis buku Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Penerbit Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran. Tahun terbit 2010. Tempat terbit Jakarta. Isi dari buku ini adalah penciptaan manusia, mengenai jumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Tetapi hal tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulahah, saripati makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu terjadi konsepsi pembuahan dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang terbentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, di zaman tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah menyiapkan kepadanya ruh, kemudian jadilah ia makhluk yang unik, Khalqan Akbar. Disebut dengan demikian karena manusia memiliki substansi psikis yang berasal dari substansi Tuhan sama sekali tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Kemudian dalam perspektif sains modern, dijelaskan pula bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahirannya. Perbedaan diungkapkan oleh Charles Robert Darwin yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Kemudian menurut Harun Yahya dalam tulisannya yang berjudul Runtuhnya Teori Evolusi Darwin dalam 20 pertanyaan, tidak sependapat dengan Darwin. Menurut Harun sendiri, tidak mungkin semua bagian penyusun sel itu berkembang secara kebetulan dalam membentuk struktur yang kompleks dan rumit secara kebetulan dalam jutaan tahun. Oleh sebab itu, rancangan yang begitu kompleks dan sistem yang rumit dari sebuah sel saja sudah jelas menunjukkan suatu proses penciptaan yang cerdas, yaitu Tuhan yang menciptakan makhluk. Terdapat kelebihan dari buku ini, yaitu buku ini sangat menarik, terutama dari judul buku. Kedua, dengan adanya buku ini dapat menambah pengetahuan khususnya bagi seorang remaja. Dan juga terdapat kekurangan, yaitu banyak kata-kata yang sulit dipahami. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.